Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Husni Nurin, Cynthia Melina Pamuji, dan Aminatul Rahmania akan mempresentasikan kepada teman-teman tentang pembiayaan produktif dalam perbankan syariah dan akad musyarakah dalam pandangan fikih Islam. Latar belakang dari makalah kami bahwasanya praktik perbankan telah ada sejak zaman dahulu. Meskipun pada saat itu praktiknya tidak seperti saat ini. Pada awalnya hanya terbatas pada tukar menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan dan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang dan menjadi perbankan modern saat ini yang dilaksanakan secara umum di seluruh dunia. Perbankan pertama yang menerapkan nilai-nilai keislaman atau yang dikenal dengan bank syariah pertama, meskipun pada notabene tidak mengklaim dengan nama syariah, bank tersebut adalah Islamic Rural Bank di desa Midgomar pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Bank syariah menjadi salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dan untuk di Indonesia, bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an, atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Dengan latar belakang tersebut, seyogianya pembahasan tersebut menjadi hal penting untuk dibahas oleh pemateri, yaitu tentang pembiayaan produktif dalam perbankan syariah dan mengenai salah satu akad yang diterapkan dalam bank syariah, yaitu akad musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Fungsi pembiayaan dalam perekonomian yaitu dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang, meningkatkan utility suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, sebagai stimulus gairah berusaha masyarakat, sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, serta sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi 3 produk. Yang pertama, produk penyaluran dana atau financing. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar untuk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabaha, salam, dan istisna, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijaroh dan IMBT. Yang kedua yaitu produk penghimpun dana atau funding. Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga, produk jasa atau servis. Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris atau penghubung antara pihak yang membutuhkan dana defisit unit atau dengan pihak yang kelebihan dana surplus unit, bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa dan keuntungan. Jasa tersebut berupa soft dan ijaroh. Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi yang diberikan kepada nasabah untuk
Baik teman-teman, setelah mendengar pembahasan mengenai definisi dari pembiayaan syariah, saya akan membahas tentang definisi musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran tersebut yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan. Adapun secara terminologi, arti dari syarikah ataupun syirkah ataupun musyarakah menurut madhab Maliki, syirkah adalah suatu izin bertasarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Adapun juga menurut madhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan bertasarruf. Dan Imam Syafi'i juga mendefinisikan bahwasanya syirkah merupakan berlakunya hak atau sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Dan juga menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha dengan bagi hasil atau profit sharing. Adapun menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menyatakan bahwasanya musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa risiko keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan definisi yang sudah dikemukakan dari beberapa ulama fikih dan institusi yang terkait, dapat disimpulkan bahwasanya musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana pada masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dan di antara dasar hukum yang dipakai dalam pengaplikasian akad musyarakah ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Shadaqallahul Adzim. Dan juga disebutkan dalam ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth. Dalam surah An-Nisa ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh secara warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24 tadi yang saya bacakan, lafal al-khulata diartikan dengan arti syuraka, yakni artinya orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Menurut Hasbi As-Siddiqi dalam menjelaskan surah Shad ayat 24, beliau menyatakan bahwasanya arti dari syuraka, arti ayat itu kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan orang lain, kecuali mereka orang yang beriman dan melakukan amalan soleh, karena merekalah yang tidak mau mendolimi orang lain.
Selain dari dua ayat yang sudah disebutkan, ada juga dalam salah satu hadis disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud qala ishtaraktu ana wa Ammarun wa Sa'dun yawma Badrin faja'a Sa'dun bi asiraini wa lam aji ana wala Ammarun bi syai'in rawahu An-Nasa'i, yang artinya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, saya bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa. Hadis riwayat Nasa'i. Dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis, seyogianya sudah menjadi cukup untuk menjadikan landasan hukum dalam pengaplikasian dari musyarakah. Berikutnya yaitu macam-macam musyarakah. Musyarakah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu musyarakah kepemilikan atau yang biasa disebut dengan syirka amlak, dan musyarakah akad atau yang biasa disebut dengan syirka akad. Musyarakah kepemilikan atau syirka amlak merupakan persekutuan kepemilikan antara 2 orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa adanya transaksi syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syirkah ikhtiar atau sukarela, yaitu syirkah yang lahir atas kehendak 2 pihak yang bersekutu. Misalnya 2 orang yang berkongsi untuk membeli suatu barang, atau 2 orang yang mendapatkan hibah atau wasiat dan keduanya menerima sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Kemudian yang kedua yaitu syirkah jabar atau paksa, yaitu persekutuan yang terjadi di antara 2 orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti 2 orang yang mendapatkan sebuah warisan sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu musyarakah akad atau yang biasa disebut dengan syirkah ukut, merupakan suatu kegiatan antara 2 orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Syirkah ukut ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan, kesepakatan kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam kerja dan modal, yang mana dilakukan secara bersama-sama ataupun dengan cara menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Yang kedua, syirkah wujuh, yaitu kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi dan praktis baik serta ahli dalam bisnis tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan pebisnis terhadap mereka. Yang ketiga yaitu syirkah mufawadah, yaitu kontrak kerjasama antara 2 orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki porsi yang sama baik dalam modal, keuntungan, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama pula. Berikutnya yaitu syirkah abdan, adalah kontrak kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Syirkah abdan ini berupa fisik atau disebut dengan syirkah al-a'mal atau kerja. Misalnya, kerjasama antara 2 orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerjasama antara 2 orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sekolah. Yang terakhir yaitu syirkah mudharabah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemilik modal ini menyediakan seluruh modal kerja dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Selanjutnya yaitu contoh pembiayaan musyarakah dalam Bank Syariah Bukopin. Kerjasama antara bank dan nasabah untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Manfaat yang bisa diterima yaitu yang pertama dapat digunakan untuk pembiayaan kerja modal usaha. Yang kedua, sistem bagi hasil sesuai hasil proyek atau usaha. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash flow. Yang keempat, jangka waktu pembiayaan sesuai dengan jadwal penyelesaian proyek.
dengan ketentuan diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha self-financing minimal 30% jangka waktu sesuai penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, nilai guna-agunan yaitu 125% dari plafon pembiayaan. Contoh yang terakhir yaitu pembiayaan modal kerja pada Bank Mandiri Syariah. Pembiayaan ini khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah, dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Terdapat beberapa keunggulan dari produk dan layanannya. Yang pertama yaitu bagi hasil lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai. Yang kedua yaitu mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan pada bisnis nasabah. Beberapa fasilitas yang ditawarkannya sebagai berikut. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel, baik secara bulanan ataupun sekaligus di akhir periode. Yang kedua yaitu bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Dan yang terakhir, pembiayaan dapat berupa rupiah ataupun US dollar.